Alaihim, alaihim, alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, saya menemukan sebuah cuplikan video di mana Ustadz Abdul Somad sangat marah sekali terhadap pimpinan pesantren Az-Zaitun, dikarenakan pimpinan pesantren Az-Zaitun mengajak para santri dan ustadz-ustazah yang hadir pada waktu itu untuk menyanyikan Hafenu Shalom Aleichem. Nah, dikarenakan pimpinan pesantren mengajak para ustadz dan santriwan serta santriwati untuk menyanyikan pujian Hafenu Shalom Aleichem, membuat masyarakat gempar. Terutama sekali dari pihak tertentu Bapak Ibu itu sangat marah terhadap pimpinan pesantren Az-Zaitun. Maka banyak sekali mereka lontarkan kata-kata yang tidak pantas untuk pimpinan pesantren Az-Zaitun, termasuk Ustadz Abdul Somad. Bahkan Ustadz Abdul Somad meminta supaya orang ini ditangkap, saudaraku. Ya, mari kita lihat sama-sama bagaimana kegeraman dan kemarahan Ustadz Abdul Somad terhadap pimpinan pesantren Az-Zaitun. Alaihim, alaihim, alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Hafenu salam alaihim, Hafenu salam alaihim, Hafenu salam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Terus dukung doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Karena tanggal 7 nanti Bapak Ibu saya berangkat ke Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Takingen, ya, Aceh Tengah, untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan di sana, mengajarkan Islamologi dan melakukan penginjilan dengan beberapa teman-teman yang ada di Aceh yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dukung dalam doa dan bawa pelayanan ini ke dalam doa syafaat saudara, agar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang hidup dalam kegelapan, mereka bisa menemukan terangnya Tuhan. Nah, saudaraku, para pencinta channel Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat kegeraman dan kemarahan Ustadz Abdul Somad terhadap pimpinan pesantren Az-Zaitun? Dikarenakan pimpinan pesantren Az-Zaitun menyanyikan pujian Hafenu Shalom Aleichem, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadamu. Padahal itu hanya sebatas bahasa doa. Kalau bahasa Arab adalah Assalamualaikum. Artinya sama Bapak Ibu. Assalamualaikum dan Hafenu Shalom Aleichem itu sama. Satu bahasa Arab, satu bahasa Ibrani. Assalamualaikum artinya salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadamu. Hafenu Shalom Aleichem artinya sama juga, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadamu. Kata ini sangat mengandung makna yang luar biasa karena itu adalah doa. Saya sering katakan kepada teman-teman saya, boleh kamu tidak senang kepada Israel, tetapi jangan sampai kamu mengutuk Israel. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengutuki Israel, maka orang itu akan dikutuki. Siapa yang memberkati, maka orang tersebut akan diberkati. Nah, hari-hari ini kita melihat Bapak Ibu, bangsa-bangsa yang mengutuk bangsa Israel, itu babak belur. Bangsa itu tidak ada kesejahteraan, bangsa itu tidak ada kedamaian, bangsa itu tidak ada kemuliaan, bangsa itu hidup selalu dalam huru-hara. Arab begitu juga saudara. Dulu Arab begitu benci kepada bangsa Israel, sangat mengutuk bangsa Israel itu dulu. Tetapi hari-hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta channel Habaget, bangsa Arab tidak lagi mengutuk bangsa Israel, tidaklah lagi.
Bahkan mereka ingin melakukan kerjasama dengan Israel. Karena Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Menjadi sumber kenikmatan bagi orang-orang lain. Contohnya yang sangat sederhana adalah lampu. Penemunya itu Israel. Orang Israel yang menemukan lampu. Bukan keturunan Arab, bukan keturunan Mesir. Bukan orang Iran, tidak. Bahkan negara-negara yang mayoritas agama itu, Bapak Ibu, itu setiap hari terjadi huru-hara. Setiap hari terjadi kekacauan. Setiap hari terjadi perang. Perang antar sesama. Perang saudara. Irak, Iran. Itu perang saudara-saudaraku. Ya, bukan perang yang lain. Sesama mereka perang. Mesir, Arab. Bahkan seorang ustadz pernah mengatakan bahwa bangsa Arab itu di mata dunia itu bangsa yang tidak beradab. Ya, bangsa yang tidak beradab itu adalah bangsa Arab. Bahkan zaman dahulu kala bangsa Arab itu dijuluki dengan bangsa jahiliyah. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan para pencinta channel Jalhabaget. Saya ingin mengajak teman-teman untuk teman-teman dari RT 066 maksud saya Bapak Ibu untuk melihat sebuah ayat Al-Quran di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-16. Nah, ayat ini saya akan bacakan Bapak Ibu. Siapa tahu mereka lupa baca. Mungkin mereka baca tetapi mereka tidak pernah melihat arti dan makna di dalam bahasa Indonesia sehingga mereka tidak memahami, mereka tidak tahu. Nah, apa bunyi ayatnya? Bagaimana bunyi ayatnya? Walaqad ataina bani Israilal kitaba wal hukmah wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Artinya sangat luar biasa Bapak Ibu surat ini. Surat Al-Jasiyah ayat yang ke-16 artinya itu sangat luar biasa. Dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab dalam kurung Taurat. Biasa Bapak Ibu ya, para penafsir Al-Quran sangat suka dengan buka kurung, tutup kurung. Ditambah-tambahkan Bapak Ibu ya. Mereka yang menambahkan tutup kurung, buka kurung ini. Karena dalam bahasa Arab tidak ada, lalu dibuatlah dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau kita terus tanyakan, kenapa ada tutup kurung, buka kurung? Kenapa ada banyak sekali yang ditambahkan oleh para penafsir? Mereka pintar sekali ngeles Bapak Ibu. Bahkan kita dianggap penistaan kalau kita mempertanyakan sesuatu tentang iman mereka. Kalau mereka boleh mengolok-olok, menghina, mencaci maki, mengolok-olok kita, menertawakan iman kita, menertawakan kitab suci kita. Mereka bebas saudaraku. Tidak ada hukum penistaan agama yang menimpa mereka. Saya akan bacakan sekali lagi. Walaqad ataina bani Israilal kitab wal hukmah wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Artinya, dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab dalam kurung Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa. Ini kata Al-Quran di surat Al-Jasiyah ayat yang ke-16. Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa. Yang pertama, Bani Israel itu diberikan kitab. Yang kedua, kekuasaan dan kenabian. Ya, kekuasaan dan kenabian. Ini jelas sekali Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik. Maka kalau kita melihat kenapa orang Israel itu pintar-pintar. Salah satunya Bapak Ibu, mereka makan makanan yang terbaik Bapak Ibu. Rezeki yang baik. Bahkan tercatat di dalam Al-Quran. Ini versi Al-Quran bukan versi Alkitab. Tercatat dalam Al-Quran Bapak Ibu. Satu-satunya bangsa di dunia ini. Di muka bumi ini. Suku di muka bumi ini. Ras di muka bumi ini. Yang makan makanan langsung dari surga. Itu bangsa Yahudi. Orang Yahudi. Bani Israel. Orang Israel. Bukan orang Arab, bukan orang Mesir, bukan orang Irak, bukan orang Palestina. Ya, tetapi orang Israel.
Satu-satunya bangsa yang sudah makan makanan langsung dari surga itu orang Israel, itu orang Yahudi, bukan bangsa lain, bukan negara lain, bukan suku lain, tapi suku Israel. Nah, lalu dikatakan lagi apa Bapak Ibu? Dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa. Nah, lagi-lagi buka kurung tutup kurung. Ini kata penafsir ya, pada masa itu. Padahal dalam bahasa Arab tidak ada kata-kata pada masa itu. Tetapi oleh penafsir Al-Quran ditulis pada masa itu dalam kurung tutup kurung. Buka kurung tutup kurung. Kalau saudara melihat dalam bahasa Arab tidak ada kata-kata pada masa itu. Yang ada, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa. Tidak ada istilahnya pada masa itu. Ya, tidak ada. Tetapi ya itu hak mereka saudaraku. Saya hanya membaca. Dan saya ingin mengingatkan RT 06666 supaya jangan melampaui batas di dalam menghina Yahudi, di dalam menghina Israel. Banyak sekali bukti negara-negara yang menghina, mengolok-olok, mencaci maki, memusuhi Israel. Apa yang mereka alami? Tidak ada damai sejahtera di negara tersebut. Negara yang memusuhi Israel tidak merasakan damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada. Bagaimana versi Alkitab? Di dalam kitab Kejadian sangat jelas dikatakan, siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah dia. Di dalam Kejadian 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Ya, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Sidang Habaget, itu versi Alkitab. Saya sering bilang sama teman-teman, kalau kamu benci sama Israel silakan benci, tidak suka silakan, tetapi jangan sampai kamu mengutuk bangsa Israel. Maka karena kamu mengutuk, kutuk itu akan kembali kepadamu. Nah, kalau kamu tidak senang, tidak suka, ya itu terserah kamu. Tetapi kalau kamu sudah mengutuk bangsa Israel, kutuk itu akan kembali kepada kamu sendiri. Dan teman-teman saya, Bapak Ibu, yang tahu sejarah, yang paham sejarah, mereka tidak akan mengutuk bangsa Israel. Sekalipun mereka tidak percaya kepada Raja Israel. Tetapi mereka tidak akan berani mengutuk Israel. Tetapi orang yang tidak pernah melihat sejarah, mereka tidak segan-segan untuk mengutuk Israel. Saya ingatkan, siapapun yang mengutuk Israel, kutuk itu akan kembali kepada orang itu. Nah, kita berdoa saudara, agar di bangsa dan negara kita selalu aman, damai, tentram. Dan orang-orang yang tinggal di bangsa dan negara kita mengalami pertobatan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu hidupnya dipimpin oleh kuasa Ruh HaKudes, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hidup orang tersebut selalu jalannya itu jalan yang benar, lurus, baik. Kenapa? Karena firman yang memberikan petunjuk kepada orang itu, ketika orang itu percaya kepada firman yang nuzul menjadi manusia yang datang langsung dari surga. Yang kedua, hidup orang yang dipimpin oleh firman, hidupnya itu adalah penuh dengan cahayanya Tuhan. Diterangi selalu oleh firman Tuhan, tidak tersandung. Yang ketiga, orang yang hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan, orang tersebut selalu mendapatkan pengajaran-pengajaran yang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi pedoman bagi kita, menjadi petunjuk bagi kita, dan menjadi pengajaran serta cahaya bagi setiap umat manusia. Itu Alkitab, itu firman Tuhan. Maka siapapun yang percaya kepada firman yang nuzul menjadi manusia, orang tersebut mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya, mendapatkan pengajaran. Tiga hal ini ada pada pribadi Yeshua Masiah, ada pada pribadi Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Sidang Habaget, siapapun yang mengutuk bangsa Israel, maka kutuk itu akan kembali kepadanya. Hidup orang tersebut tidak akan damai, tenang, tentram. Sekalipun ada banyak ayat di dalam kitab teman-teman kita, ayat yang mengutuk bangsa Israel. Tetapi ayat tadi, bagaimana kita melihat,
Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan mereka bangsa yang lebih. Bahkan diberikan rezeki yang baik. Bahkan di tanah mereka itu lahirnya para nabi. Nah, itu tercatat di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-16. Kepada Bani Israel telah kami berikan kitab kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik. Dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa. Oleh penafsir Al-Quran ditambahkan. Buka kurung tutup kurung pada masa itu. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pecinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat dan pencerahan bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim habasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiyah. Waruh Hakudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Karena tanggal 7 nanti Bapak Ibu saya berangkat ke Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Takingen, ya, Aceh Tengah, untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan di sana, mengajarkan Islamologi dan melakukan penginjilan dengan beberapa teman-teman yang ada di Aceh yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dukung dalam doa dan bawa pelayanan ini ke dalam doa syafaat saudara, agar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Banyak orang yang hidup dalam kegelapan, mereka bisa menemukan terangnya Tuhan. Terima kasih.